lagu mengucap syukur itu menurut kami ya lagunya cukup sederhana ya. Dan sebelumnya tentunya kita nggak akan pernah tahu siapa penulis lagunya. Terus kemudian tiba-tiba Tuhan bawa untuk kami kenal dengan Ivan dan Lisa yang kami pernah tampilkan juga di Good News gitu, dan itu membuat kami terpana. Orang ini siapa sih gitu loh, maksudnya kalau punya nama-nama besar penulis lagu yang hebat-hebat kan lumrah lah gitu loh, tapi mereka ini siapa gitu. Mereka ya maaf kata sebenarnya bukan orang yang dikenal, bukan penulis lagu yang profesional, bukan orang-orang yang hebat yang di dalam kaliber besar untuk menjadi penulis lagu yang bisa menang Emmy Award. Tapi menurut Melita sendiri, makna lagu ini buat kamu pribadi apa? Aku jadi tahu lagu ini pas Om Albert yang punya Impact itu langsung bilang ini ada satu lagu, aku pengen kamu nyanyiin ya gitu. Aku cuman denger verse-nya, awalnya aku seneng sama nadanya. Akhirnya di verse keduanya ini liriknya bilang semua ini untuk membentukku supaya aku hidup sesuai kehendakmu. Terus aku berpikir, how can someone punya iman sebesar ini? Padahal kayaknya rasanya nggak mungkin ya dia ngomong ini, padahal aku tahu latar belakangnya. Kamu udah dengar Lisa sama udah dengar itu pada waktu itu? Ko Ivan sama si Lisa. Aku cuma berpikir, kok bisa ya berpikir seperti itu? Aku jadi tertarik di situ. Tapi kemudian pas aku proses recording, proses video klipnya juga, dan bahkan menangin Emmy Awards, aku tahu itu cerita buat aku dengan bilang kejadian yang ke aku juga kayak gitu kok. Semuanya untuk membentuk aku supaya aku hidup, karena aku tuh kita semua udah ditebus sama Tuhan Yesus. Jadi hidup aku bukan milik aku lagi, justru untuk hidup sesuai kehendak Tuhan gitu. Caranya gimana ya? Aku kayak cuman caranya gimana? Kayaknya menjadi seseorang yang baik aja nggak cukup ya gitu. Aku jalanin setiap hari dan berjalan setiap hari dengan perasaan, setelah Emmy Awards dengan perasaan ini gift dari Tuhan loh. Jangan sampai lupain itu gitu. Kalau Tuhan tuh selalu count on you gitu. Jadi ceritanya kok Ivan dan Cilisa juga sangat memberkati aku. Betul. Mereka bisa bersyukur, mereka bisa berterima kasih, bahkan di saat keadaan mereka mungkin bilang gak usah mau mengucap syukur atas dasar apa, tapi mengucap syukur atas dasar Tuhan Yesus sendiri tuh baik gitu. Ketika tidak ada alasan untuk berharap, tapi ada orang yang berani berharap dan menulis sebuah lagu yang dalam kondisi yang sangat gak populer. Dan kalau bisa memilih, mungkin dia bilang, ya udah deh Tuhan, aku nggak usah nulis lagu ini, tapi aku sembuh. Tapi ya lagu itu sekarang jadi berkat ya. Benar, karena Lisa lagi pergumulan untuk melawan kanker ya, benar. Betul. Tapi kalau Melita punya kisah sendiri ya, jadi bisa relate sama lagu itu. Boleh diceritakan dari versinya Melita, kenapa lagu ini juga speak to you? Lagu ini tuh sebenarnya lagunya simple, cuman pas udah versi aku aransemennya jadi nggak simple sih, jadi agak kompleks gitu. Apalagi dengan video klipnya, pembuatannya yang keren banget gitu. Itu kan maksudnya sesuatu yang next level lah gitu, pengalaman banget buat aku. Tapi memang lagu ini menyadarkan aku dengan bilang, mungkin selama ini aku gampang dengan bilang kayak udahlah nggak apa-apa, Tuhan baik, aku bersyukur. Tapi sebenarnya mungkin itu cuma mouth service ya, karena aku cuma mungkin berasa kayak yang penting aku nggak protes, mungkin ada perasaan kayak gitu. Jadi aku berangkat dari yang tadi aku bilang, aku nggak bisa nyanyi sendirian, aku bukan orang yang pede, bukan orang yang suka di depan kamera. Aku nih kembar gitu, dan aku tuh selalu ngekor sama kembaran aku, karena secara teknikal aku tuh anak paling kecil. Kamu yang lahir kemudian dia juga. Jadi aku selalu ngekor. Aku tuh anak bungsu, punya 2 kakak laki-laki, dan aku kembar, kakak Melisa. Dan Melisa ini tuh sosok yang bukan kayak kembaran sih, lebih kayak kakak gitu, kakak banget. Dan personality sangat beda sama aku. Jadi aku mau naik panggung aja, aku mau ngapa-ngapain, kakak pilih apa? Kakak ngapain? Kakak yang mana? Aku kayak gitu. Bahkan panggil kakak, dia panggil aku dede gitu. Jadi bukan by names gitu. Jadi aku ada di mungkin jadinya aku terbentuk sebagai perempuan yang ngikut aja, ngekor sama kakak, ngekor aja sama kakak. Iya, play safe banget. Jadi akhirnya pas di sana, pas aku jalanin
udah dari SMA, aku dari SMP SMA aku udah makin berasa apa yang kakak pilih itu aku pilih. Oh. Apa yang kakak cari itu yang aku cari. Jadi dia seperti kiblat kehidupan kamu gitu. Iya, dia kayak kiblat kehidupan aku gitu. Sampai akhirnya di tahun 2020 dengan semua masa-masa waktu itu masa-masa sulit buat kita semua, pandemi, dan akhirnya di tahun 2020 kita ikutan Indonesian Idol. 2020. 2020. Itu ikutan Indonesian Idol karena Melisa ikutan Indonesian Idol. Oh, aku lihat tuh klipnya. Aku lihat yang kamu sama dia bergantian bohongin si ini Juni Iya. kan? Iya, betul, Iya, betul. padahal udah tampil dan kemudian nggak tampil, ini mirip banget memang nih. Iya, kamu yang Iya. kiri nih ya? Aku yang ini, yang sebelah sini, yang Yang kiri. 95. Iya, 95. Melisa yang 94. 94 gitu. Iya, oke. Jadi di masa ini pun aku udah bener-bener sedetail itu, oh lihat nomornya, oh kakak duluan yang jalan baru aku. Untung nih gitu ya. Iya, untung. Tapi ternyata pas di sana aku duluan yang masuk. Oh. Malah dipanggil duluan. Nah, aku yang dipanggil duluan. Uh-uh. Jadi aku langsung berpikir nggak lolos nih, langsung Oh, gitu. kamu langsung down. Langsung nggak pede. Langsung nggak pede, nggak bisa nih. Aku kalau nggak ngeliat kakak dulu, aku nggak bisa nih, gitu. Wow. Dia biasa padahal di belakang tuh udah bilang kayak, dia pede ya, udah ya, nyanyi biasa aja, dia itu bisa. Aku kayak, gak bisa, aku selalu kayak gitu. Dan memang benar kamu akhirnya tersisihkan kan? Aku langsung di sini nggak lolos. Nggak lolos kan? Langsung nggak Iya. lolos. Di audisi aku langsung nggak lolos. Aku udah kayak, justru kalau lolos gue bingung. Oh. Karena aku tahu aku nggak bakal Jadi lolos. serendah itu rasa kepercayaan diri kamu. Iya, Wow, dan ternyata memang Melisa yang lolos. Melisa lolos. Iya, dan bahkan dia sempat sedikit duet dengan Judika ya. Iya, betul. Jadi di pas di sini aku cuman kayak merasa kok tiba-tiba aku gitu. Jadi semua intimidasi, semua rasa nggak bisa aku, wah itu menghantui banget di momen itu. Sampai akhirnya pas keluar dan segala macam, Melisa lolos tuh aku happy banget. Aku rasa ya udah kakak aja yang lanjut. Emang aku nggak mau kok. Nggak ada iri dengan Aku dia. nggak bisa. Kenapa aku nggak masuk? Kenapa kamu yang Melisa masuk? yang marah-marah. Melisa kayak, jadi jangan ciut dulu gitu. Jadi tuh harus pede. Aku bilang, nggak mau, emang aku nggak mau. Aku maunya kakak aja yang di depan. Ini kejadiannya sama banget waktu aku Indonesian Idol Junior. Oh. Jadi pernah juga ya? Iya, kalau Idol Junior itu aku yang lolos, bukan Melisa. Oh. Di Oke. eliminasi kedua itu aku marah, ngamuk. Aku cuma bilang, aku nggak mau lolos. Aku mau ngundurin diri karena kakak nggak lolos. Oh. Pas dibilang Melisa lolos ya, aku happy dong ya, happy. Terus pas aku dengar Melisa nggak lolos, aku nggak happy. Aku langsung bilang, namanya tadi bener gak Melita gitu? Namanya tadi bener gak yang di situ harusnya Melita? Enggak, harusnya di ruangan sana yang nggak lolos ya emang Melisa. I see. Terus aku kayak enggak, kayak ketukar. Oh, mungkin kamu berharap dia yang menang, Iya. bukan kamu. Jadi di situ aku udah ngamuk, aku ngomong sama papa mama, aku nggak mau lolos, aku maunya kakak yang lolos. Dan aku menghidupi itu sampai aku kan 12 besar di Idol Junior. Sampai aku masuk spekta aja nyanyi sendiri, aku tuh nggak pernah latihan, aku nggak pernah ngapa-ngapain karena aku udah nggak semangat. Segitu klinginya, segitu nempelnya, dan segitu merasa aku nggak bisa gitu. Aku menceritakan ini supaya ada gambaran, oh Melita tuh semanja itu ya sama Melisa gitu. Aku manja banget, bukan cuma sama papa dan mama atau abang-abang aku, paling manja sama Melisa. Paling manja. Jadi di tahun 2020 setelah Melisa nggak lolos Indonesian Idol, tanggal 8 Desember 2020, tepat 1 bulan sebelum aku ulang tahun yang ke-20, Melisa meninggal dunia. Itu all of sudden, itu tiba-tiba sampai aku tuh nggak bisa nangis di situ. Aku nangisnya pas sudah di depan Melisanya. Aku rasa ada momennya dimana aku bahkan melupakan kejadian itu karena saking traumanya. Aku lupa kalau Melisa sudah nggak ada gitu. Wow, karena kamu pikir kakak ada di kamar nih. Iya. Sampai akhirnya saudara datang dan bilang, "Dek, ambil baju kakak." Aku bilang, "Kenapa nggak beli sendiri?" Terus dia bilang, "Ya kan kita kan lagi mau siapin ini ibadah penghiburan gitu." Aku lihat Melisa, oh iya udah nggak ada gitu. Aku lari ke atas, aku ke kamar, kan aku satu kamar sama Melisa. Aku langsung cuman duduk, aku nggak ngambil bajunya. Aku cuma bilang, kok Tuhan tega banget sih sama aku gitu. You know how much
aku tuh clingy banget. Tuhan tuh tahu seberapa nempelnya aku sama Melisa gitu. Sampai akhirnya aku ngambil semua sok kuat gitulah ke bawah. Aku bilang nih bajunya gitu, dan segala macam nih bajunya, bla bla bla. Beberapa hari kemudian baru berasa pas udah penguburan sih sebenarnya, pas udah tutup peti dan segala macam. Aku tapi masih kayak belum bisa nangis. belum bisa gitu, kayak cuman apa yang terjadi ya, aku kayak ada yang janggal ya gitu. Kok aku kayak mau paksa nangis tapi nggak bisa nangis gitu. Sampai akhirnya itu lagu Penolong yang Setia adalah lagu pertamaku. Jadi 2 minggu setelah Melisa berpulang baru aku rekaman lagu itu. Gimana lagunya? Bisa yang chorusnya enggak? Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Aku nyanyi lagu itu. Aduh, kamu aku nangis. Aduh. Aku nyanyi lagu itu, tutup mata, sulit banget untuk bilang hanya Yesus penolong yang setia. Aku nggak ngerasain pertolongan Tuhan. Aku sampai di titik enggak, Tuhan nggak nolong aku kok. Kamu marah karena Tuhan ambil Aku marah. saudara kembar kamu. Aku marah. Tapi ada satu kesadaran aku nggak bisa marah. Aku takut sama Tuhan. Jadi kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain juga tanpa Tuhan. Dan Jadi kayak bingung gitu ya? bingung. Aku nggak, maksudnya aku tumbuh di keluarga yang bawa pelayanan dan segala macam. Jadi kalau misalnya aku marah sama Tuhan, kayak salah deh aku ada kayak gitunya. Padahal pengen marah, tapi kayak aku cuman bertanya-tanya, kok Tuhan tega ya gitu. Tuhan tahu aku nggak bisa loh. Sampai akhirnya jalan nemuin lagu sih, mengucap syukur. Lagu ini tuh lucunya pas papa mama juga bilang waktu itu, tapi bener ya dek, mengucap syukur dalam segala hal gitu. Aku ya cuman mikir, iya kenapa lagunya harus aku yang nyanyiin ya? Kenapa kayaknya Tuhan tuh mau ngomong lewat lagu ini ya? Tapi bukan cuma ngomong sama yang dengar, bukan cuman ngomong sama yang ciptain, Ko Ivan sama Cilisa, tapi ngomong sama aku juga. Karena sebegitunya Tuhan tuh mau reach. Aku sadar ini, sebegitunya Tuhan mau reach keluarga aku dengan bilang, enggak, aku tuh selalu ada loh sama kamu. Jangan ngerasa semua hal malang yang menimpa kamu menandakan aku nggak sayang sama keluarga ini. Justru kan aku sayang banget. Kamu harus rasain aku ada. Caranya ya kayak gini.